Jihad itu arti mengorbankan kesungguhan kita, upaya kita, ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah nanti menjadi saksi. Alangkah sedihnya Rasulullah SAW kalau melihat umatnya yang diharapkan, umatnya mengikuti beliau, umatnya malah meninggalkan syariat Rasulullah, menentang Allah, dan yang dijadikan saksi adalah Rasulullah SAW. Sedih enggak? Padahal Rasulullah SAW pengen umat ini masuk surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, dalam kesempatan subuh ini insyaallah kita akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di akhir suratul Hajj, ya. Suratul Hajj ini ayat 77 dan 78. Di Al-Qur'annya, di mushafnya halaman 341. Ya. Halaman 341. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala penyakit syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Di akhir surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus bagi mereka yang menyambut seruan ini adalah merupakan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman. Dan ini ya kita ketahui, kalau mau tahu kunci surga yang akan menyelamatkan manusia dari azab Allah nanti dan akan memasukkan manusia ke dalam surga adalah dua hal ini, yaitu iman dan amal soleh. Ini ibarat iman dan amal soleh ini dua muka dalam satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan inilah yang berulang kali dalam Al-Quran, selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang akan masuk ke dalam surga adalah alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini berulang kali sampai lebih dari 50 kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini pun ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini Allah sebutkan dua rukun salat yang sangat penting, yaitu rukuk dan sujud. Ini menggambarkan perintah, ya, rukuk dan sujud ini adalah perintah salat. Ya, Allah tidak sebutkan semua rukun-rukun salatnya di dalam sini. Ya, tapi hanya menyebutkan ya dua rukun yang sangat penting, yaitu rukuk dan sujud. Seperti juga Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan tentang rukun iman, yang Allah sering sebutkan yaitu dua saja, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, ya, dan iman kepada hari akhirat. Padahal ada rukun-rukun iman yang lainnya,
iman kepada para malaikatnya, iman kepada rasulnya, ya, itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang paling sering disebutkan yaitu dua rukun iman tadi. Nah ini juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan dua hal ini, tapi tentunya kita diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan perintah ini, yaitu dengan perintah salat. Karena di dalam salat di sana ada ruku dan ada sujud, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan irka'u wasjudu, karena dengan ruku dan sujud ini atau dengan menjalankan salat ini berarti kita telah menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah katakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seseorang dengan Tuhannya yaitu pada saat dia sujud. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah katakan man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an firman Allah. Di sana berisi petunjuk-petunjuk Allah, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan dari Allah. Di sana juga terdapat informasi-informasi baik yang telah lalu ya, maupun yang akan datang. Semuanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Rasulullah katakan barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, maka baca Al-Quran. Tentunya ketika kita membacanya, kalau kita mau paham apa yang dibicarakan oleh Allah, apa isi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacanya bukan hanya dibaca begitu saja, tapi harus difahami. Ya, kita baca juga terjemahannya. Sebab perintah ini ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah Iqra dalam Al-Quran, bacalah, seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Ya, perintah membaca ini tentu ya, baca dan mengerti, fahami apa yang dibaca. Ya, seperti kita memerintahkan orang ya, atau menanyakan kepada seorang yang kita kirim surat, apa itu udah baca surat ana gitu? Ya udah, saya udah baca. Pasti kalau udah dibaca maksudnya sudah ngerti kan? Ya, itu udah baca belum surat ana? Atau SMS dari saya, udah baca? Oh udah baca. Udah. Ya, misal isinya undangan, dia ngerti. Oh saya diundang datang tanggal sekian, ya bulan sekian, jam sekian, hari sekian gitu, hari anu misalnya gitu. Kan isi surat seperti itu, ya. Jadi perintah baca ya, di dalam Al-Quran yaitu supaya mengerti. Jadi baca bukan hanya baca gitu, tapi nggak dipahami. Seperti misalnya ente ajarkan burung beo untuk baca Al-Quran, dia bisa baca akhirnya. Setiap hari karena kita dengarkan ya, bacaan misalnya qul huwallahu ahad, burung beo bisa baca qul huwallahu ahad. Tapi apakah dia mengerti? Kan enggak. Nah inilah inti daripada perintah Iqra, bacalah seperti itu. Walaupun memang bacaan Al-Quran tidak seperti bacaan yang lain, ini adalah firman Allah. Ya kalau bacaan lain kita baca kitab, kayak kita baca hadis, kayak kita baca kitab fikih, kitab sirah, kitab apapun, tidak dinilai ibadah ketika kita membacanya. Berbeda dengan Al-Quran, ketika kita baca, setiap hurufnya kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Ya, seperti itu. Ini kenapa Allah berikan, janjikan. Ya, artinya ganjaran yang begitu besar, setiap hurufnya kita akan dapat pahala. Tidak lain adalah supaya ini adalah dorongan supaya kita semangat baca Al-Quran. Dan bacanya ini harus difahami kalau kita mau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah.
kalau ingin diajak bicara oleh Allah, man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Qur'an, barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Qur'an. Wa man arada, barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Qur'an. Sebaliknya, ya, wa man arada ayyukallimallah, barang siapa yang ingin mengajak bicara Allah, kita ingin munajat kepada Allah, mengungkapkan keluh kita kepada Allah, mengadukan hal kita kepada Allah, memohonkan agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyusalli, hendaklah dia salat. Ya, karena dalam salat kita itu memohon, minta kepada Allah. Ya, kalau kita punya hajat yang lebih khusus lagi, ya kita salat. Ketika kita salat tahajud atau salat hajat, kita sedang di malam hari, ketika kita sujud kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan keluh kesah kita kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Kita mohon kepada Allah. Ya, mohon dengan bahasa kita seperti itu. Ya. Dalam hati tentunya, ya, kita minta. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah Al-Hajj ini, irka'u wasjudu. Setelah beriman, ya, dipanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Nah, ini kalimat ini dalam Al-Qur'an disebut dzikrul khas, dzikrul am ba'dal khas. Karena perintah sholat ini ya berarti ibadah, tapi makna ibadah itu kan luas. Ya, arti disebutkan dulu yang khusus yaitu sholat, baru disebutkan yang umum. Ya, wa'budullah, dan sembahlah Allah atau mengabdilah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah ya bukan hanya sholat gitu ya. Dan intinya dari ibadah kepada Allah adalah sholat. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selain salat, ya ada lagi. Ya, kita berpuasa itu adalah ibadah kepada Allah, kita birrul walidain itu juga mengabdi kepada Allah, ya. Sampai kata Rasulullah, ketika seorang mencari rizki untuk keluarganya itu juga ibadah. Ya, hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya, itu juga dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah secara umum, ya, atau sering disebut ibadah ghair mahdhah, ya. Kalau ibadah khusus yaitu ibadah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya ibadah khusus, tata caranya dicontohkan oleh Nabi. Kalau ibadah yang umum, ya tata caranya macam-macam. Ya, kalau dulu orang mencari rezeki, ya apakah itu bertani, ya berdagang. Kalau sekarang cari rezekinya macam-macam kan, ya. Bentuk berdagangnya macam-macam seperti itu. Bentuk pertaniannya pun macam-macam. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Ya. Sembahlah Tuhan kalian, mengabdilah kepada Tuhan kalian, karena ini ya ibadah secara arti pengabdian secara umum. Sesuai dengan firman Allah yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan ya agar supaya mereka beribadah. Nah, ini makna ibadah yang umum, ya, jangan diartikan sempit. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita diartikan sempit, kita mesti sholat aja di setiap hari gitu, misalnya. Bukan. Ya, karena ibadah bukan hanya salat saja seperti itu. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu bagian dari ibadah. Waf'alul khaira. Nah, ini ditegaskan lagi, dan kerjakanlah, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Ini semua adalah merupakan realisasi dari keimanan tadi. Melakukan kebaikan, amal soleh, itu adalah realisasi dari keimanan. Karena keimanan ya baru bisa diakui keimanan kita kalau ditampakkan atau direalisasikan dengan perbuatan yang baik.
Rasulullah SAW pernah katakan, ya, al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati. Ya, iman bukan sesuatu yang diucapkan, bukan. Itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati. Wa saddaqahul amal, dan direalisasikan oleh perbuatan. Ya, jadi iman dengan amal soleh ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Waf'alul khairah, dan lakukanlah segala kebaikan. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung, agar supaya kalian tidak merugi. Ini pun diingatkan seperti dalam surah Al-Asr. Allah katakan, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Lihat, kecuali yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat, melainkan adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Qurannya saling menafsirkan satu sama lain. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Ya, saling menafsirkan, saling menguatkan satu sama lain. Ya, jadi Al-Quran penjelasannya tidak pelintat-pelintut seperti itu, ya, tapi tegas, jelas, dan masing-masing menguatkan satu ayat dengan ayat yang lain. Di dalam surat Al-Asr Allah katakan yang tidak rugi adalah alladzina amanu wa amilus shalihat. Dan di ayat ini, ya, Allah seru orang-orang yang beriman, ya, dan juga beramal saleh, yaitu dengan beribadah, ya, dengan ruku, sujud, dan melakukan berbagai perbuatan yang baik. Nah, itulah orang-orang yang tidak merugi, atau dengan kata lain yang beruntung, ya, la'allakum tuflihun. Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wajahadu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kalian di jalan Allah haqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya perjuangan. Ya, berjihad ini, ya, bukan hanya dengan mengangkat senjata. Berjihad, ya, artinya melakukan upaya yang sungguh-sungguh, ya, di dalam menjalankan perintah Allah. Itu, ya, arti asal kata al-jihad, ya. Jadi badlul juhdi, artinya al-jihad itu arti mengorbankan kesungguhan kita, upaya kita, ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di sana ada, ya, jihad, ya, ada jihadul akbar, ada jihadul asghar. Ya, kalau di Mekah sudah ada perintah berjihad, ya, wajahidu, ya, bihi, ya, jihadan kabira, ya, dan berjuanglah bihi dengan Al-Quran, ya, mendakwahkan Al-Quran dengan perjuangan yang besar. Nah, ini berdakwah Nabi kita Muhammad SAW itu juga bagian daripada berjihad, melawan hawa nafsu kita yang mengajak kita untuk menyimpang dari perintah Allah, ya, itu juga berjihad. Sehingga pada satu peperangan Rasulullah SAW, ketika kembali dalam satu peperangan, Rasulullah katakan, ini baru selesai perang ini, Rasulullah katakan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Saya ketika sampaikan hal ini, ada orang yang nyanggah, kan jihad peperangan itu kan jihad besar. Ini hadis ini kayaknya enggak sesuai nih. Ini hadis dhaif nih kan. Ya. Bukankah peperangan itu mengorbankan jiwa dan raga? Iya, tapi peperangan adalah suatu perjuangan yang
musuhnya ketahuan. Ya. Tujuannya juga terkelihatan seperti itu. Tapi kalau berjuang melawan hawa nafsu di dalam kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, musuhnya ini nggak kelihatan. Setan, godaan setan itu tidak kelihatan. Dan juga godaan hawa nafsu juga ini tidak kelihatan, tidak nampak seperti itu. Dan bahkan dari dalam diri kita. Nah ini oleh karena itu perjuangannya ini juga ini Rasulullah katakan ini jihadul akbar, jihad yang besar. Ya. Karena berjuang melawan hawa nafsu, ya, berjuang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan itu adalah perjuangan yang besar. Bahkan ada orang yang berjuang di dalam peperangan tapi ya dia kalah di dalam berjuang melawan hawa nafsunya. Ada dalam satu riwayat, dalam satu peperangan, ya, ini di antara pasukan kaum muslimin ada seorang pemuda terkenal, ya, menonjol sekali di dalam peperangannya, berani sekali. Akhirnya kemudian di akhir peperangannya dia terbunuh, ya, terbunuh. Para sahabat tentu terkagum-kagum tentang keberanian pemuda ini. Tapi akan tetapi Rasulullah bilang, ya, dia masuk neraka. Kaget para sahabat. Kenapa demikian? Ya, karena dia itu menyembunyikan, mengkhianati, ya, ada pakaian, ya, yang dia sembunyikan untuk dirinya di dalam peperangan tersebut. Memang dalam peperangan kan, ya, dalam peperangan dalam Islam dan syariat Nabi kita Muhammad SAW, harta rampasan perang nanti akan dibagikan kepada mereka-mereka yang ikut berperang. Tapi ini belum dibagikan, ya, belum selesai perang, ya, misalnya ketika dia membunuh seorang musuh, ternyata pakaiannya bagus, diambil pakaiannya, disimpan buat dirinya. Kemudian dia perang lagi, ternyata dia terbunuh setelah itu. Ya, Rasulullah katakan dia masuk neraka karena apa? Fi aba'atin. Ya, karena suatu pakaian yang disembunyikannya, dia khianatin. Ya, padahal belum waktunya dia kaum muslimin dibagikan ghanimahnya. Padahal andai kata nanti berakhir peperangan, kalau menang tentunya dia akan mendapatkan lebih dari itu. Tapi karena pengkhianatannya, dia tidak kuat melawan hawa nafsunya, ya, karena tergiur oleh pakaian yang bagus, akhirnya dia kalah seperti itu. Nah ini, ya, terkadang di dalam satu perangan, kalau dia tidak ikhlas, ya, di dalam perjuangannya, dia karena riya, ya, dia berarti walaupun menang di peperangan itu, tapi dia kalah di dalam perjuangan melawan hawa nafsu. Ini kenapa Rasulullah katakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja selesai dari peperangan, dari perjuangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar, yaitu peperangan bagaimana kita menawan hawa nafsu kita, ya, dan juga melawan godaan syaitan. Ya. Jadi jihadul akbar ini lebih luas, itu termasuk juga, ya, jihad di dalam peperangan itu bagian dari jihadul akbar tersebut. Tapi ini sebagian, ya, salah satu bagiannya, bukan secara keseluruhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah, ya, di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Artinya hendaklah perjuangan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dan juga dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini dalam berbagai hal. Ketika kita diperintahkan untuk menjalankan sesuatu, menjalankan amanah, menjalankan tugas, ini perjuangan luas sekali. Ketika seorang pejabat mendapatkan jabatan, ya, dia laksanakan tugasnya tersebut dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Itu dia sedang berjuang di sana, ya, berjuang dengan sebenar-benarnya. Seorang misalnya dibayar, dia sebagai seorang anemer, misalnya sebagai seorang pelaksana bangunan, ya, ketika sudah diberikan kontrak untuk melaksanakan misalnya membangun masjid ini, dengan tentunya upaya, dengan kesepakatan upahnya berapa yang sudah disepakati, dia jalankan dengan sebenar-benarnya, dengan amanahnya, tidak dikorupsi, tidak dikurangi, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, dijalankan amanah tersebut, dia sedang berjuang. Ya, Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadisnya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau seorang itu bekerja, dia kerja dengan tekun. Jadi jangan main-main gitu. Jangan asal-asalan. Ini didikan dari Rasulullah SAW. Seorang mukmin kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan benar. Dia bekerja dengan teliti. Harusnya seperti itu, bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan sebenarnya yang penting udah dikerjain. Ada orang mengerjakan sesuatu seperti itu, padahal dia dibayar untuk melakukan tugas tersebut. Dia harus, ketika dia sudah dibayar, dia harus jalankan komitmennya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula. Tunaikan janji tersebut yang kalian adakan perjanjian di antara sesama kita. Innal ahda kana mas'ula, karena janji itu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen kita. Jadi budaya melaksanakan, seperti kita lihat misalnya ada orang Jepang misalnya, kalau dia dapat tugas dia laksanakan dengan bagus, dengan teliti, dengan benar. Itu sebenarnya adalah budaya Islam. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Saya pernah waktu di waktu dulu masih kerjaan di proyek di Bali gitu, di pembangunan hotel, saya lihat ada tukang ketika kerja ini dia kerja sampai ngerokok gitu, tak ada sembarang. Lalu kontraktornya orang Jepang, ya, arti general kontraktornya dan pengawasnya juga orang luar gitu. Ketika dilihat kok kerjanya gitu, main-main, ya seperti itu, ya. Kamu mau kerja atau mau merokok? Saya bilang, kalau kamu kerja, kerjakan dengan ini pekerjaan kamu dengan benar, dengan serius. Kalau kamu merokok, nanti kamu waktu istirahat, seperti itu. Artinya banyak orang kita ini kalau mengerjakan sesuatu yang santai seperti itu. Tapi kalau mereka ketika mengerjakan satu tugasnya itu fokus dikerjakan dengan benar. Ya, ini adalah sebenarnya apa yang ini diperintahkan oleh Rasul, ini dicontohkan dalam Islam. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan benar, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga hasilnya itu terbaik. Ini salah satu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wajahadu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Ya, jangan diartikan wajahadu, ini kalau ketika perang benar-benar, enggak, ya semuanya. Ya, karena jihad ini makna jihad ya begitu luas, ya. Apalagi dalam peperangan, kita main-main ya kalah lah, ya, seperti itu. Ya, dalam latihan misalnya main-main ya juga kalah, enggak akan lulus seperti itu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam berjuang ini dalam makna yang luas itu begitu tegas, bagian kita harus melakukannya dengan
dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan presisi, ya. Dalam segala hal di sini dalam perintah Allah begitu. Ya. Ketika kita sholat pun jangan asal sholat ya supaya cuman buat melaksanakan kewajiban saja. Nah, kita udah laksanakan begitu. Laksanakan dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuk. Makanya Allah puji, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk itu apa? Khusyuk dengan penuh ketundukan, penuh kehadiran hati, itu khusyuk. Ya. Artinya kita mengerjakan sesuatu, hati kita ada di sana. Fokus perhatian kita ada di sana. Itu makna khusyuk. Begitu juga ketika di luar sholat kita mengerjakan sesuatu tugas, kita lakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh kesungguhan seperti itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajtabakum, dialah yang telah memilih kalian. Memilih kalian sebagai seorang yang mukmin, seorang yang muslim. Memilih kalian menjadi umat termulia, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi tentunya ya, kalau mau menjadi umat yang terbaik harus ya, di dalam perjuangannya harus benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh tadi. Jadi syarat tadi harus dikerjakan. Di dalam berbagai hal kita harus ya melakukannya dengan sebenar-benarnya. Karena dialah yang telah memilih kalian. Wajtabakum, ya, dialah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan di dalam agama ini dari suatu kesulitan atau kesempitan. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dengan berbagai kewajiban dan tugas ya, sebagai komitmen ikrar kita sebagai seorang mukmin, Allah tentukan kewajiban-kewajiban kepada kita. Tapi di dalam kewajiban-kewajiban tersebut Allah Maha tahu. Ya, Allah tidak berikan kesulitan di dalam agama ini. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan di dalam agama ini suatu kesempitan, kesulitan. Contohnya misalnya di dalam sholat. Ketika seorang sholat, diperintahkan sholat, kemudian dia tidak sanggup berdiri, dia boleh duduk sholatnya. Nggak kuat berdiri, dia boleh duduk. Ketika dia sudah nggak kuat duduk pun, dia boleh berbaring. Ya. Ini adalah merupakan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika dia sulit nggak bisa berwudu, dia boleh bertayamum. Kalau berwudu dia lagi sakit misalnya, tambah sakit, tayamum. Ketika nggak dapat air juga dia boleh tayamum, nggak ada air. Ini adalah kemudahan dari Allah. Salat yang 4 rakaat ya, ketika dia musafir atau ketika dia ada dalam kesulitan ya, kesempitan, itu ya, salatnya ketika dia musafir dia bisa mengqasar salatnya. Dan dia juga ketika misalnya dalam kesulitan ya, kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, dia bisa ya menjamak salatnya. Atau ketika dia musafir pun di sana dia boleh menjamak salatnya, diberikan rukhsah. Bahkan ketika musafir ya, bukan saja menjamak tapi juga dia boleh mengqasar salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Kalau mengenai menjamak salat ya, bukan saja dalam keadaan musafir ya, tapi ya ketika kita ada kepentingan nah, ya seperti itu juga bisa dijamak. Ibnu Abbas, ini ada di riwayat Muslim ya, Ibnu Abbas
melihat Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dengan asar, menjamak bukan qasar ya, arti tetap dilakukan 4-4. Antara maghrib dengan isya, terkadang karena hujan lebat misalnya, ya Rasulullah sudah di masjid, juga jamaah sudah di masjid setelah sholat karena hujan lebat, supaya nanti enggak merepotkan lagi jamaah untuk balik lagi seperti itu, dijamak sholatnya. Ya, atau juga misalnya karena ada sakit, ya boleh menjamak sholatnya karena dia repot, ya bolak-balik seperti itu. Seperti seorang yang misalnya kena DBD, itu kalau dia sering bergerak, trombositnya turun. Ya, gerak misalnya mau kamar mandi lagi, kamar mandi, trombositnya turun. Dia harus bed rest, benar-benar istirahat, tidur. Jadi ini orang seperti ini dia bisa bangun, dia bisa sholat, ya, dia bisa wudhu, ya wudhu, nggak apa-apa, dia wudhu, kemudian jamak sholatnya seperti itu. Jadi supaya jangan mondar-mandir seperti itu. Ini boleh dijamak seperti itu karena sakit. Dan Rasulullah SAW bahkan pernah menjamak sholat antara maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena safar. Ketika ditanya, ya, kenapa kamu lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, likaila uhrija ala ummati, agar supaya aku tidak membuat sulit umatku. Kenapa Rasulullah contohkan ini? Karena mungkin nanti dia umat Rasulullah kan sampai akhir zaman. Kita lihat bagaimana sekarang kesibukan yang begitu, masing-masing memiliki kesibukannya. Kadang-kadang jarak, ya memang ada orang kerja ke kota misalnya, oh jaraknya sih ya belum masuk jarak safar nih katanya, mau yang boleh jamak sholat. Tapi kalau dia tidak lakukan jamak, dia kehilangan waktu sholat. Misalnya pulang dia maghrib sebelum maghrib, ya, atau dia pulangnya menjelang asar kah atau maghrib kah. Kadang-kadang di jalanan siang misalnya, ya, dia itu sampai kelewatan waktu sholat, atau sampai di rumah dia sampai kelelahan. Dia boleh begitu menjamak sholatnya jika memang dia khawatir dia bisa meninggalkan sholat kalau dia tidak jamak seperti itu. Boleh menjamak seperti itu. Ini Rasulullah lakukan tanpa ada tanda bukan karena sakit, bukan karena hujan tadi, ya, bukan karena apa-apa. Cuman arti Rasulullah berikan contoh karena setiap individu nanti memiliki kesulitan masing-masing. Ya, yang bukan ini bukan disuruh ya semuanya dijamak begitu, enggak. Tapi Rasulullah berikan contoh ini supaya menjadi ada ikutan, karena ini menjalankan perintah Allah. Ya, perintah Allah yang Allah katakan, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan di dalam agama ini dalam suatu kesulitan. Saya pernah ditanya ketika lagi siaran radio, ada yang nelpon bertanya dari Taiwan, seorang TKW dari Thailand. Ya, TKI di Thailand tanya. Bukan di Thailand, di Taiwan ya. Dia kebetulan dapat ya majikan yang streng sekali. Artinya ketika dia bekerja siang hari, dia hanya dikasih waktu istirahat, yaitu waktu istirahat makan. Artinya antara jam 12 sampai jam 1. Setelah itu ketika kerja lagi, nggak ada kesempatan untuk sholat asar. Seperti itu. Bagaimana sholatnya Ustaz katanya? Saya bilang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Silakan kalian, silakan antum jamak sholat kamu. Ya, ketika antum sholat zuhur, sholat juga lakukan sholat asar seperti itu. Ya, ini adalah udah pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini adalah rukhsah dari Rasulullah. Rasulullah mencontohkan tadi karena tidak setiap umatnya itu luang waktunya. Ya, kalau dulu sahabat tanya heran. Kan dulu masih luang gitu ya.
Kok Rasulullah lakukan ini? Karena Rasulullah ini bukan nabi untuk umat yang hidup pada masa dahulu saja 1400 tahun yang lalu. Ini Rasulullah adalah nabi untuk sampai akhir zaman, sampai saat ini. Ya, banyak orang-orang yang tugas di suatu instansi yang mana dia nggak bisa ini tinggalkan tugasnya. Kalau dia tinggalkan tugasnya akan bahaya. Seperti orang yang tugas di menara misalnya, menara yang pengaturan pesawat. Ini kalau dia lengah bisa tabrakan pesawat, artinya kecelakaan akan terjadi seperti itu. Bisa kacau penerbangan. Dia nggak bisa tinggalkan kecuali kalau sudah ada shift mengganti, ya ada yang gantikan. Nah bagi dia ya, ketika tugas itu misalnya dia istirahat sholat zuhur, dia bisa gabung sholat asar seperti itu. Dan banyak lagi arti kesulitan-kesulitan yang nggak disebutkan satu-satu, masing-masing memiliki kesulitan tersendiri seperti itu. Ini adalah seperti apa yang disebutkan oleh Allah, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan. Ada juga ya pernah ada teman mengatakan seperti ini. Alangkah hebatnya kalau andai kata Islam ini dijalankan dengan sebenarnya, orang sholat tepat waktu, ya bukan berarti mengecilkan sholat tepat waktu, ini adalah penting. Tapi misal dia ngasih contoh begini, ketika misal kita lagi di tol, misalnya di jalan tol naik mobil, kemudian tiba waktu sholat, kemudian berhenti, ya, berhenti semuanya sholat gitu katanya. Alangkah indahnya. Dia bilang itu merepotkan orang lain. Ya, karena ada kita suka lihat ketika di jalan raya dia sholat pinggir di itu jalan tol terutama ya, kan merepotkan orang lain ya, seperti itu. Nampaknya ini sih baik ya, seperti itu. Di sholat di jalanan seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu Rasulullah SAW sudah memberikan rukhsah jalan keluar agama ini mudah. Allah tidak menginginkan kesulitan. Makanya Rasulullah beri contoh tadi ya, di jamak salat supaya dia tidak kesulitan. Begitu juga bagaimana contoh-contoh lain ya, ketika puasa, ketika orang tidak sanggup puasa, Allah berikan rukhsah. Ya, puasa Ramadan dia tidak bisa puasa karena sakit, dia boleh tidak puasa dan mengqadha'nya nanti di luar bulan Ramadan. Dia nggak bisa juga mengqadha'nya karena dia sudah ada penyakit kronis misalnya. Kalau dia puasa atas petunjuk dokter, dia akan tambah parah penyakitnya. Boleh dia mengganti puasanya itu dengan fidyah. Ini adalah bagian-bagian dari rukhsah. Ya, memang tidak semua orang, ini masing-masing ya, setiap individu dialah yang mengalaminya seperti itu. Inilah bagian dari apa yang Allah katakan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi jangan disangka kalau agama ini dilakukan dengan kita susah, ini lebih baik. Enggak. Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Rasulullah SAW tidak diberikan pilihan antara dua hal. Ketika Rasulullah misalnya dipilihkan mana, mau pilih yang mana, ya pasti Rasulullah pilih yang termudah daripadanya. Malam yakun haraman, selama yang mudah itu bukan sesuatu yang haram. Ya, jadi begitu Rasulullah carinya selalu yang mudah. Jadi bukan cari yang mudah ini kayaknya kurang pahalanya atau enggak. Memang ini syariat agamanya seperti itu.
Ya, Allah tidak ingin menginginkan kesulitan buat kalian. Ketika dalam haji misalnya, ada Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kita mendahulukan mana nih setelah wukuf di Arafah? Apakah kita tawaf ifadah dulu atau lontar jumrah dulu? Kan itu pelaksanaan tawaf kemudian sa'i itu kalau sudah Arafah, ya, kalau sudah wukuf di Arafah itu dia sudah tahallul, berarti tahallul awal. Ya, kalau sudah wukuf di Arafah kemudian ke Muzdalifah, kemudian setelah dari situ dari Muzdalifah ada yang langsung ke Mekah melaksanakan tawaf dan sa'i, setelah itu tahallul. Arti tahallul awal diboleh pakai pakaian biasa lagi. Atau setelah di Muzdalifah habis wukuf ya ke Muzdalifah, dia ke Mina melontar jumrah Aqabah. Itu juga dia berarti sudah boleh tahallul awal seperti itu. Sahabat tanya, mau yang didahulukan yang mana? Ya Rasulullah, mana duluan? Apa lebih afdal tawaf ifadah apa lempar jumrah? Rasulullah bilang if'alu wala haraj. Silahkan kerjakan yang mana aja. Ya, nggak ada kesulitan seperti itu. Kalau dulu sih memang nggak ada kesulitan untuk milih ya antara dua hal ini. Kalau sekarang untuk melihat pergi haji itu, kita setelah di Muzdalifah untuk sampai ke Mekah itu berjam-jam karena macet kan gitu. Jadi ini apa yang Rasulullah katakan ini if'alu wala haraj. Lakukan, nggak ada kesulitan dalam agama ini. Mana yang pilih yang ente bisa duluan, lakukan itu terlebih dahulu. Ini ternyata terbukti sekarang. Begitu juga tadi tentang salat jamaah. Apa yang Rasulullah ingatkan ini terbukti sekarang. Sekarang masing-masing ada kesulitannya seperti itu. Karena itu sekarang apalagi ketika haji macet. Waktu itu kita dari Muzdalifah itu kadang-kadang kalau kita maksain semuanya ke Mina, pasti akan kesulitan. Atau maksain semua jamaah ke Mekah dulu, pasti akan nggak sampai nanti gitu. Karena macetnya seperti itu atau susah lah ya. Oleh karena itu begitu Rasulullah katakan if'alu wala haraj, seperti yang penting ya semuanya bisa dilaksanakan, yang penting ya, tidak melanggar ketentuan Allah. Nah inilah ya, ini sangat penting masalah ini ya. Ini adalah ketentuan umum, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ini adalah millah bapak kalian Ibrahim, Abul Anbiya ya. Millah ini sering diterjemahkan sebagai agama, tapi ya yang lebih spesifiknya millah ini adalah ad-din ya, agama minus syariah ya. Jadi millah ini adalah tauhid ya, keimanan dan akhlak ya. Ini tauhid dan akhlak. Kalau syariat ya sebagian syariat juga masuk di sana. Tapi kalau syariat itu antara satu nabi rasul dengan rasul yang berikutnya terkadang syariatnya berbeda. Ini sesuai dengan firman Allah, likullim minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian itu dari umat manusia ini ada syariat dan minhaj yang tertentu. Ya, seperti syariat Nabi terdahulu ya ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika syariat Nabi Muhammad kita dirubah sholatnya ya, berbeda, yaitu menghadap Ka'bah. Dulu seorang yang berperang kalau pengikut Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu kalau berperang dapat ghanimah, enggak boleh diambil ghanimahnya. Dikumpulkan ghanimahnya, kemudian ya datang api membakar ghanimah tersebut atau dibakar seperti itu, enggak diambil. Tapi umatnya Nabi kita Muhammad SAW yaitu kalau dalam peperangan ghanimah itu ya dihalalkan, uhillat lakumul ghanimah liyal ghanimah ya. Ini arti berbeda syariat. Syariat umat terdahulu seperti umat Nabi Musa, mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tapi di syariat kita apa dilarang? Cari ikan? Enggak ya, di hari Sabtu seperti itu.
Ini jadi syariat bisa berbeda-beda. Likulli minkum syir'atan wa minhaja. Tapi kalau millah ini sama. Semuanya ya millahnya sama. Yaitu dalam ketauhidan sama antara nabi-nabi dan sebelumnya. Dalam akhlak, perbuatan baik semuanya sama. Ya, seperti itu. Kalau dalam syariat ya ada perbedaan. Ini ya antara perbedaan antara millah dengan ad-din ya. Oleh karena itu ya millata abikum artinya millah artinya agama tauhid dan akhlak dari bapak kalian Ibrahim. Ya, Nabi Yusuf pun ya dikatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti millah bapak-bapakku, yaitu ya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub itu ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya, aku meninggalkan millah suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Ya, dia enggak ikutin millah mereka. Ya, artinya kebiasaan mereka yang tidak beriman yang enggak diikutin. Tapi yang diikuti adalah millah Nabi Allah Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah anittabi millata Ibrahim hanifam muslima ya. Ikutilah millah Ibrahim. Tapi kalau dalam syariat mungkin ada perbedaan, tapi kalau dalam millah pasti sama gitu ya. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang telah menamai kalian sebagai muslimin. Ini identitas kita sebagai muslim, itu identitas kita. Ini nama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mufassir mengatakan ini huwa ini kembali kepada Ibrahim. Tidak. Ini huwanya kembali kepada Allah karena dari awalnya perintahnya datang dari Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ja'ala ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini huwanya adalah Allah maksudnya. Jadi nama sebagai muslim ini adalah nama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini identitas dari Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang sekarang ini identitas kita ini sebagai muslim dilupakan. Kita cari identitas-identitas yang baru, yang buatan manusia. Apa identitasnya? Oh, kita Sunni, Syi'i, Khalafi, Salafi. Ini identitas-identitas baru yang memecah belah antara kaum muslimin. Identitas yang diakui oleh Allah adalah huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian sebagai muslim. Ya, Ustaz Husain ya mungkin sering cerita waktu pergi haji, waktu ke Mekah ya, habis sholat ditanya, mungkin dia dengar bacaannya bagus gitu. Dari mana katanya kamu? Min aina anta? Dari Indonesia. Terus ditanya apa madhab kamu, seperti tanya seperti itu. Dia bilang anak muslim. Enggak, bukan itu katanya. Enggak, udah anak muslim seperti itu. Rasulullah bilang, Rasulullah bilang, saya ini muslim, ini identitas. Enggak, maksudnya itu apa Sunni, apa Syi'i, apa Khalafi, Salafi seperti itu. Rasulullah jawab tetap anak muslim. Dia tadi enggak mau, padahal ini adalah identitas Allah yang diakui oleh Allah. Dan ini yang menjadikan seseorang ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dia ya mendapatkan identitas ini sebagai muslim. Ya. Ini identitas dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang menamakan kalian sebagai muslim min qablu, sejak dahulu. Arti sejak ya, nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim ketika berdoa apa? Allahumma ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai orang-orang yang muslim kepada Engkau, berserah diri kepada Engkau, dan juga jadikan keturunanku ya, mereka orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, muslim. Karena identitas muslim ini ya
Artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Ini kan identitas yang sangat mulia, yang sangat indah, dan ini diakui oleh Allah, dan dia ini juga dari Allah. Kok kita tinggalkan identitas ini, kita cari identitas lain. Ibarat seorang keluar dari suatu perguruan tinggi, dia dapat ijazah. Wah, ijazah dari perguruan tinggi tersebut, sertifikat, ahlan salam. Tapi malah mencari sertifikat lain yang nantinya tidak diakui. Ini adalah identitas dari Allah. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Sejak dahulu dan dalam syariat ini, dalam syariat Nabi Muhammad dan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Ini identitas yang Allah tetapkan buat nabi-nabi terdahulu dan juga untuk umat ini. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya Rasulullah, ar-rasul di sini ada alif lamnya, maksudnya Rasulullah menjadi syahidan 'alaikum, menjadi saksi atas kalian. Ya, Rasulullah nanti menjadi saksi untuk kita. Ya, kita berharap Rasulullah menjadi saksi atas kebaikan kita. Ya, menjadi saksi bahwa kita telah beriman kepada beliau. Kita beriman kepada Allah, kita mengikuti syariatnya walaupun masih banyak kekurangan seperti itu. Kita harapkan Rasulullah menjadi saksi yang akan menguatkan kita seperti itu. Syahidan 'alaikum. Ini saksi, ini berat menjadi saksi. Seperti antum kalau dijadikan saksi terhadap orang yang lagi di sidang, apalagi saksinya ini antum menjadi saksi terhadap anak antum sendiri. Anak kita misalnya melakukan suatu kesalahan dan yang jadi saksi kita harus tentu ketika kita menjadi saksi, kita harus bersaksi mengucapkan sesuatu yang benar. Kadang-kadang menjadi saksi ini menyakitkan ketika kita menjadi saksi anak kita melakukan misalnya kesalahan yang besar, kita jadi saksinya. Kan berarti kita akan memberatkan hukuman buat anak kita tersebut. Karena memang anak kita melanggar hukum. Nah, ini Rasulullah nanti menjadi saksi. Alangkah sedihnya Rasulullah SAW kalau melihat umatnya yang diharapkan, umatnya mengikuti beliau, umatnya malah meninggalkan syariat Rasulullah, menentang Allah, dan yang dijadikan saksi adalah Rasulullah SAW. Sedih enggak? Padahal Rasulullah SAW pengen umat ini masuk surga semuanya. Inilah yang kenapa ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa, Rasulullah perintahkan Abdullah bin Mas'ud surah baca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kaget ketika disuruh baca Al-Quran. Rasulullah kaget. Abdullah bin Mas'ud kaget. Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Quran wa 'alaika unzil. Masa sih aku bacakan Quran kepada engkau ya Rasulullah, padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Enggak, kata Rasulullah. Inni uridu an asma'ahu min ghairi. Aku pengen Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang lain kepadaku. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bacakan surat An-Nisa, dibaca surat An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Langsung Rasulullah bilang kafa, cukup. Lalu Ibnu Mas'ud ketika setelah selesai membaca, melihat Rasulullah, nangis Rasulullah. Karena ayat ini mengatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana apabila aku datangkan setiap umat ada seorang saksi di sana. Uji'tu bika fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau menjadi saksi atas mereka semua. Rasulullah nanti menjadi saksinya. Rasulullah nangis karena Rasul bayangkan bagaimana nanti menjadi saksi terhadap umatnya dan juga terhadap umat-umat yang lain, yang Rasulullah ini sangat kasih sayang kepada umatnya, pengen umatnya ini semuanya masuk surga, tapi ternyata umatnya meninggalkan syariatnya, menentang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah akan menjadi saksi.
Rasulullah juga menjadi saksi nanti ketika ada orang misalnya mengatakan suatu riwayat ini kata Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengucapkan itu, sehingga dia berdusta atas nama Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Nanti yang menjadi saksi sendiri Rasulullah sendiri. Apakah benar ya Rasulullah kamu ucapkan hadis seperti ini? Rasulullah bilang tidak. Akhirnya orang itu kan yang akan dihukum. Inilah kenapa Rasulullah menangis, ya, ketika dibacakan ayat tadi. Ibnu Mas'ud disuruh berhenti, sudah cukup katanya. Nah ini liyakuna rasulu alaikum syahida, agar Rasulullah nanti menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian juga menjadi saksi atas semua orang. Ini bagaimana ya, hebatnya, bagaimana tingginya identitas sebagai muslim, umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu seperti itu. Kalian juga menjadi saksi kepada semua manusia. Fa'aqimus shalah, kemudian diingatkan lagi di sini, dirikanlah, oleh karena itu maka dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, wa'tasimu billahi, dan berpegang teguhlah kalian dengan Allah, arti dengan tali Allah. Di ayat yang lain diterangkan wa'tasimu bihablillah. Di sini cukup dengan kata billah, wa'tasimu billah. Ini ditafsirkan di ayat lain wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah yang menghubungkan kita dengan Allah apa? Ya, diterangkan oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tali yang menghubungkan kita dengan Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Fahuwa hablullahil matin, kata Rasulullah. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Huwa maulakum, dialah pelindung kalian, penolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah sebaik-baiknya pelindung, penolong, dan sebaik-baiknya penolong. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.